Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Smaini, NPM 719212788. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembukuan pajak untuk memenuhi tugas mingguan perpajakan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan, meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Dasar hukum kewajiban menyelenggarakan pembukuan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP Pasal 28 Ayat 1, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan merupakan proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, penjualan dan pembelian, harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak atau BKP, dan jasa kena pajak atau JKP. Pembukuan wajib dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia, wajib pajak badan. Pengecualian pembukuan dikecualikan dari kewajiban pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan adalah WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas, yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, yaitu yang peredarannya kurang dari Rp per tahun. WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan atau pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan SPT. Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Pencatatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang penghasilan brutonya di bawah 600 juta rupiah setahun. Tujuan pembukuan atau pencatatan. Tujuan pembukuan adalah mempermudah pengisian SPT, perhitungan penghasilan kena pajak, perhitungan PPN dan PPNB, mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Tujuan pencatatan adalah untuk mempermudah pengisian SPT. Syarat-syarat pembukuan atau pencatatan. Pembukuan disusun dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Perubahan metode pembukuan dan atau tahun buku harus ada persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain harus disimpan di Indonesia selama 10 tahun. Pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah diperbolehkan setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak, yaitu untuk WP dalam rangka penanaman modal asing atau PMA, kontrak karya atau KK untuk perusahaan pertambangan, kontrak bagi hasil untuk perusahaan pertambangan dan migas, bentuk usaha tetap atau BUT. WP yang berafiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri. WP harus mengajukan izin kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku dimulai atau 3 bulan sejak tanggal pendirian WP baru. Bahasa asing dan mata uang selain rupiah yang diperkenalkan untuk pembukuan ini adalah bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat.
Sanksi dan sanksi pidana. Wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atau tidak memperhatikan meminjamkan buku atau catatan atau dokumen sebagai dasar pembukuan sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terhutang. Pajak terhutang ditetapkan dengan surat ketetapan pajak atau SKP. Mengacu ke pasal 39 UU KUP, jika dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, catatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya sehingga menimbulkan kerugian negara, diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali pajak terhutang. Pengurang penghasilan bruto. Menurut UU PPH pasal 6 ayat 1, besarnya penghasilan kena pajak bagi WPDP, WPDN, dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya M3 mendapatkan penagih dan memelihara penghasilan, biaya pembelian bahan, biaya berkenaan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarius, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, disebut juga sebagai biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Pengurang penghasilan bruto. Penyusutan dan amortisasi iuran kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan Menkeu. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dalam perusahaan, bukan biaya fiskal. Menurut Undang PPH pasal 9 ayat 1, untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi WP dalam negeri dan BUT tidak boleh dikurangkan. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian SHU koperasi, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, anggota. Pembukuan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih, cadangan untuk perusahaan asuransi, cadangan biaya reklamasi untuk perusahaan tambang. Yang ketentuannya diatur dengan keputusan Menko Premi asuransi kesehatan kecelakaan jiwa di Wiguna beasiswa yang dibayarkan oleh WPUP. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali makan atau minum bagi seluruh pegawai dan natura atau kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, ditetapkan dengan Kepmenkeu. Selain itu, natura atau kenikmatan yang boleh dijadikan biaya adalah pakaian dan perlengkapan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam satpam, antar jemput karyawan, penginapan untuk awak kapal yang sejenis. Bukan biaya fiskal. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan, harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan, kecuali zakat yang dibayarkan oleh WP Muslim kepada basis, sumbangan kepada korban tsunami Aceh, sumbangan kepada GN OTA, pajak penghasilan, biaya untuk kepentingan pribadi WP atau tanggungannya, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma persekutuan komanditer, dan modalnya tidak terbagi atas saham. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda. Koreksi fiskal terjadi jika peraturan perundang-undangan perpajakan tidak mengakui biaya dikeluarkan oleh perusahaan sebagai biaya. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi
akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dengan kata lain, dalam beda tetap ini penghasilan dan biaya yang diakui dalam perhitungan laba neto untuk akuntansi komersial tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak. Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPH yang sifatnya sementara, artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Dalam beda waktu ini, penghasilan dan biaya yang dapat diakui. Baik, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.